Bupati Poso pada andalan semua. Ya. Tepuk tangan dulu, ya. Andalanku, saya tanya, kenapa andalanku? Ya. Mereka jawab, oh andalanku disebabkan karena pertumbuhan Poso ini setiap tahun naik, ya. Jadi ini andalanku ini bukan apa-apa, ya. Bupati Poso Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu hadir dalam pembukaan rapat koordinasi penanaman modal se-Sulawesi Tengah tahun 2020 bertempat di Poso City Mall Senin malam 9 Maret 2020. Kegiatan yang dimulai dari tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2020 ini mengangkat tema investasi untuk Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing yang dihadiri oleh pejabat DPM PTSP Provinsi, pejabat OPD terkait lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, pejabat administrator KEK Palu, dan seluruh kepala dinas, pejabat eselon 3 maupun eselon 4 lingkup DPM PTSP Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah, serta dunia usaha dan perbankan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, Insinyur Kristina Sandra Tobondo MT, mengatakan bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Investasi tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 yang lalu, di mana Presiden Joko Widodo dan Bapak Kepala BKPM Republik Indonesia Bahlil Lahadilah menyampaikan bahwa investasi sangat penting di dalam perekonomian Indonesia, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Poso yang menurutnya mampu merealisasikan investasi tertinggi tahun 2019 di Kabupaten Poso. Pernyataan ini disesuaikan dengan data yang diterima melalui BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang menyebutkan bahwa Kabupaten Poso dinilai berhasil menduduki peringkat ketiga kabupaten kota yang memiliki realisasi investasi tertinggi tahun 2019 se-Sulawesi Tengah. Selain itu, pada kesempatan ini juga Kabupaten Poso kembali mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada kabupaten kota terbaik dalam penginputan data Sistem Informasi Daerah atau SIPID tahun 2019, di mana Kabupaten Poso menempati peringkat pertama mengalahkan Kabupaten Banggai di posisi kedua dan Kabupaten Touna di posisi ketiga. Melalui berbagai strategi diharapkan akan menjadikan target daripada pemerintah pusat, yaitu easy of doing business, dari 70 menjadi 40. Ya, kemarin ditawarkan oleh Kepala BKPM 50 Pak Presiden. Pak Presiden jawab enak aja, saya maunya 40. Harapan Bapak Presiden bahwa easy of doing business kita 70 akan menjadi 50, akan menjadi 40. Survei dengan kerjasama dengan pihak Universitas Tadulako, yaitu investasi baru di Kabupaten Poso. Jadi akan didapat, ya, setelah dikaji akan didapat di mana kawasan-kawasan yang akan dijadikan sebagai investasi baru. Dan Kabupaten Poso ini akan diskusi lagi di tahun 2020 kira-kira kawasan yang cocok untuk kita jual di investor adalah kawasannya seperti apa, dan itu adalah merupakan komitmen Bapak Gubernur. Perlu kami sampaikan di Kabupaten Poso untuk PMDN nomor 2 se-Sulawesi Tengah, PMDN. Tangan dulu Pak dan semuanya. Kalau bergabung PMA dan PMDN nomor 3. Tapi kalau nomor 3, kalau Morowali itu ini tidak bisa lagi kita tutup mata, ini ada 24 tema. Tapi kalau Morowali Utara itu naik karena ada apa? Karena sekarang kawasan industri masih di sana, namanya PT Startup. Mereka akan inginkan pengembangannya seperti PT ini. Poso, walaupun tidak ada kawasan-kawasan itu,
tetap nomor 3. Sangat luar biasa investasi di Kabupaten Poso. Bupati Poso pada andalanku. Ya. Tepuk dulu, ya. Andalanku, saya tanya, kenapa andalanku? Ya. Mereka jawab, oh andalanku disebabkan karena pertumbuhan Poso ini setiap tahun naik, ya. Jadi ini andalanku ini bukan abal-abal, ya, bukan kaleng-kaleng, tetapi andalanku memang benar-benar Pak Bupati Poso ini. Kalau saya lihat pertumbuhan ekonomi 2018 4,09, kemudian sekarang 2019 6,2. Sangat luar biasa dan jarang suatu wilayah itu naik 2 digit, 4 menjadi 6, ya. Nasional saja itu 5,4, 5,6, jarang yang 2 digit, ya. Jadi sangat luar biasa. Kemiskinan juga turun, ya. Jadi Bupati Poso ini kemiskinan 16,7 menjadi 15,65. Luar biasa, ya. Jadi ini memang cocok dibilang Pak Bupati andalanku, ya. Kemudian IPM 69,78 meningkat menjadi 70,68. Artinya IPM kalau meningkat berarti sangat baik, ya. Jadi sangat luar biasa. Pengangguran juga di Kabupaten Poso ini sangat menurun 2,25 di tahun 2019. Ini data adalah data dari BPS, jadi bukan data yang saya karang-karang, ya. Jadi luar biasa Pak Bupati Poso, selama ini luar biasa perkembangan dari Kabupaten Poso sangat terlihat, dan itu kelihatan dari angka-angka yang saya sebutkan tadi. Selaku tuan rumah penyelenggara, Bupati Poso Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu pun kembali mempromosikan objek-objek wisata di Kabupaten Poso, seraya berharap para peserta Rakornis dapat menikmati keindahan wisata-wisata alam yang ada setelah pelaksanaan Rakornis selesai. Jadi di Kabupaten Poso ini ada 3 sebenarnya objek wisata yang sangat bagus untuk dibantu atau untuk mendapatkan investasi untuk objek wisata. Ada 2 yang skalanya itu nasional dan ada 1 yang skalanya itu internasional. Nah, yang menarik di sini kita punya 1 danau namanya Danau Poso, itu nomor 3 terbesar di Indonesia, Danau Poso, dengan panjang kurang lebih 32 km, lebarnya kurang lebih sekitar 16 km, cukup luas sekali. Kedalamannya itu rata-rata, kalau dihitung rata-rata, itu kurang lebih 450 meter kedalaman. Dan ini berada di kurang lebih 625 meter di atas permukaan air laut. Untuk daerah Kabupaten Poso yang telah memiliki destinasi pariwisata yang potensial, seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ini membutuhkan bantuan, ya, membutuhkan uluran tangan dari investor untuk bisa bersama-sama bekerjasama dengan pemerintah daerah mengembangkan usaha pariwisata di daerah ini untuk meningkatkan, tentunya ujungnya adalah kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Melalui kesempatan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada malam hari ini dan besok, kami sangat berharap adanya dukungan dari Nusantara, ya, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas pengembangan investasi di bidang pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Poso dan juga tentunya di daerah lain di Sulawesi Tengah, agar patut juga dipertimbangkan sebagai salah satu sektor andalan kita yang akan mendukung dunia investasi, sehingga
kita bisa sama-sama, bisa maju, bisa mandiri dan berdaya saing. Di akhir acara dilakukan penandatanganan MOU atau Komitmen Percepatan Realisasi Investasi Kabupaten Kota seprovinsi Sulawesi Tengah dan penyerahan buku perubahan RUPM Provinsi Sulawesi Tengah 2015 sampai 2025, buku peta potensi berbasis Geographic Information System atau GIS tahun 2019 dan CD tentang SOP perizinan dan non-perizinan. Humas Pemda Poso melaporkan.